persentase kebaikan aku kok 0% mah? Kalau ingin naik, kamu itu harus berbuat baik. Iya, kalau gitu aku harus banyak berbuat baik dong, biar dapat 100%. Kalau persentase kamu itu tinggi, pasti kamu baik temennya. Iya, kalau 0% nanti nggak ada yang mau temenan sama aku lagi. Re, persentase kebaikanmu berapa? Persentase kebaikan gue 0%. Apa lu cuma 0%? Kalau gitu gue pergi dulu ya, Re. Tunggu. Kenapa? Lo jangan pergi dulu. Ada apa? Kenapa gue gak boleh pergi? Gue nggak seburuk itu kok. Nih, gue ada donat buat lo. Semoga lo suka ya. Palingan juga donat ini udah lo kasih racun kan? Enggak kok, gue nggak kasih racun. Udah deh ya, jangan sok baik, gue gak bakal makan donat dari lo itu. Kok nggak mau dimakan sih? Terus gimana caranya gue mau berbuat baik? Belum apa-apa aja orang udah takut sama gue. Mobilnya kok gak berhenti-berhenti, gimana nih mau nyebrang? Nenek mau nyebrang. Iya, Nak. Yaudah sini aku bantu, Nek. Nanti kamu itu bisa terlambat loh kalau kamu itu nolong nenek. Gak apa-apa kok. Hari ini aku telat sekolah dikit. Yuk, Nek. Baiklah, Nak. Makasih ya kamu udah nolongin nenek. Sama-sama, Nek. Yes, persentase kebaikan gue naik 10%. Oh iya, Nak. Apa kamu gak mau masuk dulu ke rumah nenek? Masuk ke rumah nenek. Iya, nenek minta ada sedikit bantuan lagi, mau Ya kan? udah, boleh deh, Nek. Gue harus tetap berbuat baik kan. Jadi gue harus bantu nenek ini supaya presentasi gue jadi banyak. Ya udah, buruan masuk ke rumah Iya, nenek. Saya masuk sekarang. Bantu nenek masuk lift ini ya. Bantuin nenek buat masuk lift ini. Iya, Nak. Apa kamu keberatan? Enggak kok, aku nggak keberatan. Liftnya bentar lagi Ya nih. udah, kalau begitu kamu tungguin ya, Nak. Iya, aku bakalan tunggu kok. Silakan masuk, Nak. Cepat kamu masuk ke dalam sini. Dia siapa, Kamu Nek? ini persentase kebaikan saya itu cuma -2. Jadi ternyata presentasi kebaikan nenek -2. Cepat bawa dia sekarang juga. Baik, ayo cepat ikut kami sekarang juga. Gue nggak mau ikut Kamu kalian. ini ya berani melawan saya. Diam kamu di situ. Nenek mau apain saya di gudang ini? Jangan banyak tanya, nanti bakal ada yang jagain kamu. Ada yang jagain saya. Iya. Kalau gitu saya nggak bisa kabur kemana-mana. Kalau dong. begitu saya pergi dulu. Tunggu, Nek. Ya, ditutup pintunya. Percuma aja lo minta keluar sama nenek itu. Kenapa sih? Lo harus nurut banget sama nenek itu. Lo nggak perlu tahu alasan itu. Tugas gue di sini hanya jaga lo biar gak kabur. Iya, gue tahu supaya gue nggak kabur dari sini. Tapi kenapa lo mau? Lo dikasih imbalan apa sama nenek itu? Udah gue bilang jangan banyak tanya. Terus kenapa sekarang lo bisa nyasar di sini? Padahal tugas gue kesini cuman buat bantuin nenek itu. Tapi gue malah diginiin. Lo juga terlalu percaya sama orang. Emang persentase kebaikan lo itu berapa? Persentase kebaikan gue Berapa? sekarang udah 20% karena gue bantuin nenek itu buat naik lift tadi. Gue punya penawaran yang menarik. Apa lo mau gue bantuin keluar dari sini? Lo mau bantuin gue buat keluar dari sini? Iya, lo mau kan bantuan dari gue? Boleh. Oke, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya cuma satu, lo harus selamatin keluarga gue dari nenek itu. Hah? Selamatin keluarga lo dari nenek itu? Jadi keluarga lo juga ada di sini? Ya, kedua orang tua gue di sini. Tapi di mana mereka? Mereka ada di gudang satunya lagi. Lo mau bantuin gue kan? Ya udah, gue bakalan bantuin keluarga lo. Tapi gue harus keluar dari sini. Oke, gue bakal ngeluarin lo. Semoga aja gue nggak ditipu sama cowok tadi. Di mana ya ruangannya? Ini kali ya gudangnya. Ya udah deh, gue coba masuk. Kamu siapa? Apa tujuan kamu datang kemari? Jelaskan. Kalian tenang aja, Pak, Bu. Saya kesini cuma mau nolongin kalian kok. Apa kamu itu bukan bagian dari mereka? Enggak, saya bukan bagian dari mereka. Jadi siapa kamu? Tapi anak ibu dan bapak meminta saya untuk membantu kalian. Soalnya dia nggak bisa lewat jalur ini. Kenapa anak saya nggak bisa lewat jalur ini, Nak? Karena nenek itu suruh dia buat jagain ruangan saya. Kalau dia kabur dari sana, nenek itu bakalan curiga. Buruan, kita harus kabur dari sini. Itu ayo kita kabur. Ayo. Makasih kamu udah nolong kami. Sama-sama. Yes, persentase gue jadi 50%. Jadi sekarang anak kami ada di mana, Nak? Anak ibu sama bapak. Kasih tahu kami, Nak. Kayaknya masih ada di gudang yang tempat pertama saya diculik deh. Apa kamu bisa balik lagi ke sana, Nak, untuk menyelamatkan dia? Tapi kalau saya balik lagi ke sana, saya bakalan diambil sama nenek itu. Ibu bapak minta tolong sekali sama kamu, Nak. Ya udah, saya bakalan bantu bapak sama ibu buat nolongin dia. Makasih ya, Nak. Kasihan banget ganteng-ganteng malah jadi pengawal nenek-nenek. Loh, ini ya gudangnya. Duh, semoga aja nenek itu nggak ada di gudang ini deh. Lo kenapa balik lagi ke sini? Gue balik lagi supaya Supaya lo apa? bisa keluar dari sini. Ayo kita pergi sama-sama. Gue udah nolongin ayah sama ibu lo. Syukurlah kalau begitu. Gue minta lo pergi dari sini sekarang juga. Lo minta gue pergi. Iya, buruan. Terus gimana dengan lo? Lo nggak perlu khawatirin gue. Yang penting lo sama orang tua gue selamat dari nenek itu. Tapi Tapi kenapa? kalau nenek itu tahu lo selamatin gue dan kedua orang tua lo bakalan dihabisin sama nenek itu. Gue nggak mikirin itu. Yang terpenting orang tua gue itu selamat. Yang penting kedua orang tua lo selamat. Iya, yang terpenting bagi gue adalah kedua orang tua gue. Buruan lo pergi dari sini sebelum ketahuan sama nenek itu. Tunggu apa lagi? Pergi sana. Iya, gue bakalan pergi dan nanti gue bakalan balik lagi buat nolongin lo. Kenapa kamu bingung seperti itu? Ada yang bisa kami bantu? Pak polisi, bisa nggak bantu saya buat Buat apa ya? nolongin seorang pria? Apa yang terjadi dengan dia? Kayaknya dia dalam bahaya sekarang. Apa kamu bisa kasih tahu kami lokasinya di mana? Lokasinya ada di Di mana? rumah
rumah nenek ini. Seriusan di rumah nenek ini? Bapak tahu nenek ini? Jelas saya tahu karena nenek ini sudah lama menghilang. Udah lama hilang. Iya, sudah lama sekali nenek ini menghilang. Apa kamu tahu tempat tinggal nenek ini ada di mana? Saya tahu kok tempat nenek ini berada. Kasih tahu saya karena nenek itu adalah buronan. Jadi nenek itu buronan. Iya, nenek itu suka melakukan tindakan kejahatan. Kamu beneran tahu alamatnya kan? Ayo kita ke sana. Iya Pak, saya tahu. Kalau gitu ayo saya antar. Itu Pak orangnya. Astaga, hampir aja cowok itu dihabisin. Kasih pertolongan kamu itu datang di waktu yang tepat. Iya, gue tepat waktu. Soalnya gue takut Takut loh. gue kenapa? Kenapa? Makasih udah nyelamatin nyawa gue. Sama-sama. Lepaskan tangan saya. Diam, kamu itu harus ke kantor polisi. Nenek itu dibawa sama polisi. Iya, semoga di sana nenek itu dapat hukuman yang simpel. Ayo kita pergi dari sini sekarang juga. Ayo kita pergi. Yes, persentase kebaikan gue jadi 70%. Tinggi banget. Akhirnya kita semua selamat dari nenek itu. Sekali lagi makasih ya udah nolongin gue sama orang tua gue. Sama-sama. Lo juga udah nolongin gue kok. Kalau enggak, gue nggak bakalan ada di sini sekarang. Iya, kalau begitu sekarang lo mau kemana? Kalau gitu gue balik dulu ya. Soalnya gue udah lama nggak masuk sekolah. Ya udah, hati-hati ya. Hah? Kok persentase kebaikan gue terus meningkat ya semenjak gue nolongin cowok itu? Ya iya dong, karena kamu nyelamatin cowok itu dalam keadaan mau metong kan. Jadi persentase kebaikan kamu itu akan terus meningkat. Jadi karena aku nolongin orang yang hampir metong mah. Ya sayang, karena itu kebaikan yang sangat luar biasa. Kenapa kamu bisa nolong dia sih? Iya, soalnya dia udah nolongin aku, jadi aku nolongin dia juga. Ya udah kalau gitu kamu tidur ya, besok itu kamu sekolah loh. Iya. Gitu dong. Udah lama banget gak masuk sekolah. Yes, persentase kebaikan gue udah 100%. Persentase kebaikan lo 100% Re. Kalian mau kan jadi temen Tentu gue? dong, persentase lo tinggi kan? Persentase kebaikan gue jelas 100% dong. Nah kalau gitu kita mau dong tentunya. Ada anak baru tuh katanya persentasenya lebih tinggi daripada lo. Ada anak baru yang persentase kebaikannya lebih dari gue. Iya, persentase kebaikan anak baru itu lebih tinggi daripada lo Re. Emangnya bisa ya persentase kebaikan itu lebih dari 100%? Bisa dong, persentase kebaikan dia itu infinity. Persentase kebaikan dia infinity. Iya Re, gue jadi penasaran banget siapa sih sebenarnya orang itu. Iya, gue juga penasaran siapa orangnya. Duh, jadi kalian berdua ini nggak tahu murid baru itu cowok loh. Cowok? Iya, bentar lagi udah dateng loh. Mana sih anak barunya? Hai semuanya, perkenalkan saya murid baru di sekolah ini. Loh, cowok ini kan? Hah? Sekolah dulu atau langsung kerja? Ya sekolah dulu lah. Gimana gue bisa langsung kerja kalau misalnya gue nggak dapet ilmu? Tapi kalau kamu kerja, kamu kan bisa menghidupi keluarga. Iya, aku juga tahu kalau misalnya aku langsung kerja aku bisa menghidupi keluarga. Tapi kalau misalnya ilmunya kurang kan nggak bisa kerja juga mah. Ya udah deh kalau gitu kamu pergi sekolah aja ke sana. Udah, aku ke sekolah dulu. Hai, saya murid baru di sini. Oh, kalau gitu kamu masuk ke kelas Z dulu ya. Saya masuk kelas Z ya. Iya benar, masuk kelas Z. Kalau gitu saya ke sana sebentar ya. Baiklah kalau begitu silakan. Kelas Z itu ruangannya kayak apa sih? Ini ruangannya. Iya. Terus murid-murid yang lain pada kemana ya? Karena kalian murid baru, jadi harus di kelas ini untuk menguji kemampuan Oh, kalian. Jadi kalau murid-murid baru harus di kelas ini dulu buat dites kemampuannya. Iya, apa kamu sudah siap untuk melakukan tes itu? Udah, saya siap Bagus kok. deh kalau begitu. Oke, ini pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertamanya apa? Pertanyaannya 1 tambah 1 itu berapa? 1 tambah 1 Ayo jawab. sama dengan jendela. Kamu ini main-main ya, jawaban kamu itu salah. Kenapa kamu? Saya salah. Iya, kamu itu salah. Perasaan dulu saya bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Katanya salah, dibilang jendela. Ya udah kalau begitu kamu tetap di kelas ini karena kamu itu nggak lulus tes. Apa? Saya tetap di kelas Z karena saya nggak lulus. Iya, kamu tetap di kelas ini. Terus gue harus ngapain di sekolah kayak gini? Kelas Z nggak ada orang juga. Gue coba lihat di kelas lain deh. Kira-kira suasananya kayak gimana ya? Oh, jadi ini kelas A-nya. Ramai banget. Tapi kenapa mereka semua diem ya? Bukannya ini jam istirahat. Harusnya mereka bersenang-senang dong. Kamu jangan sekali-sekali mendekati kelas ini ya. Kenapa saya nggak boleh mendekati kelas ini, Pak? Ya karena kamu itu anak kelas Z. Ya, saya juga tahu saya kelas Z. Tapi apa salahnya saya mau lihat lingkungan yang lain? Gak boleh, sana pergi kamu. Iya, saya pergi. Hai, perkenalin gue anak baru di kelas Z ini. Oh, jadi lo murid baru yang ada di kelas Z juga? Iya benar, gue selamat banget bisa masuk ke kelas ini. Selamat kenapa? Harusnya sedih dong. Soalnya kan kita nggak masuk kelas A. Kelas A lebih rame. Sini gue kasih tahu, lo belum mengetahui fakta tentang kelas A kan? Fakta tentang kelas A. Iya, apa lo udah tahu? Gue belum tahu. Emangnya ada apa sih? Lo tahu kan kalau di kelas A itu anaknya orang-orang pintar semua? Iya, gue juga tahu mereka itu orang-orang pintar. Terus kenapa? Lo jangan kaget ya, otak mereka semua itu diambil untuk mengisi robot-robot yang ada di sekolah kita ini. Otaknya diambil buat mengisi robot-robot yang ada di sekolah ini. Iya, benar sekali. Lo kaget kan? Maka daripada itu mereka semua itu menjadi diam. Kalau gitu kita beruntung dong karena kita nggak ikut
di kelas A itu. Maka dari itu gue bilang gue selamat masuk ke kelas ini. Oh iya, apa lo mau bantuin gue nggak buat nyelamatin yang lain? Bantuin lo buat nyelamatin yang lain? Gimana caranya? Otaknya kan udah disimpan ke robot itu. Dengan cara kita cari aja robotnya di laboratorium. Gimana, lo mau nggak? Cari robotnya. Iya, gimana kalau lo mau bantuin gue malam ini Ya ya? udah, nanti malam ayo kita pergi. Oke. Jadi cowok itu sebenarnya pintar, cuman dia pura-pura masuk kelas Z aja ya supaya bisa menyelamatkan teman-temannya yang lain. Ya udah, gue harus bantuin dia. Kasihan banget teman-temannya kalau otaknya diambil semua. Ma, aku pergi dulu ya. Kamu mau pergi kemana malam-malam gini? Malam-malam gini aku mau nolongin yang lain. Ternyata sekolah yang aku masukin tuh nggak benar. Mereka tuh ngambil otak-otak orang pintar, Ma. Astaga, emangnya itu buat apa? Ya buat diisi ke robot-robot mereka. Maafin aku ya, aku nggak dengerin Mama buat kerja. Daripada aku harus sekolah di tempat kayak gitu, mending aku kerja kan. Ya udah, kamu kan udah terlanjur pilih itu. Ya udah, kamu pergi ke sana bantuin teman Ya kamu. udah, aku bantuin teman aku dulu ya. Iya, bye-bye. Bye, Ma. Hati-hati ya kamu, Nak. Iya, Mah. Mana ya cowok yang kemarin? Hey, gue di sini. Ayo kita beraksi. Ayo kita ke laboratorium. Kayaknya robotnya ada di laboratorium deh. Ayo kita ke sana sekarang. Yuk. Astaga, itu robot-robot. Iya benar, ini otaknya belum terpasang, Re. Otaknya belum terpasang ya? Iya. Kalau gitu kita harus cepet-cepet sebelum otaknya terpasang. Soalnya kalau udah terpasang, kita nggak bisa selamatin yang lain lagi. Iya benar kata lo. Kalau begitu gue cocokin otak-otak ini ke teman-teman gue ya. Tapi gimana caranya lo cocokin otak-otak ini sama otak temen lo? Otaknya banyak banget loh. Tenang aja, ini ada namanya kok. Ah, ada namanya? Iya, lo lihat aja tuh ada namanya Oh, kan. iya juga. Tunggu, itu siapa? Astaga, ada yang datang. Ayo cepet kita bawa otak-otak ini. Buruan sebelum kita ketahuan. Gimana? Pak Guru udah pergi belum? Gue intip dulu, masih belum pergi. Masih belum ya? Pak Guru lagi cari otak ini. Dia lagi cari otak-otak. Iya, Pak Guru kebingungan banget otak itu pada hilang. Terus gimana dong? Apanya? Otak-otak ini bertahan berapa lama? Otak-otak ini hanya bertahan sisa 1 jam lagi. Sisa 1 jam lagi. Iya, mana waktunya mepet lagi. Pasti teman-teman kita masih di kelas A itu. Kita harus cepat pasangin ini ke teman-teman kita. Coba lo alihin perhatian Pak Guru terus gue bawa kabur ini Ya semua. udah, gue coba alihin perhatian Pak Guru, lo bawa otak-otak ini kabur ya. Oke, mari kita beraksi. Permisi Pak Guru. Kamu ngapain malam-malam gini datang ke sekolah, ha? Saya malam-malam datang ke sini buat cari buku saya, soalnya kayaknya ketinggalan deh. Buku apa? Bukannya hari ini pertama kali masuk sekolah ya? Iya sih, ini hari pertama masuk sekolah. Sepertinya nggak bawa buku deh. Mungkin ada di rumah. Kalau gitu saya balik dulu ya Pak. Tunggu, kamu itu mau kemana? Saya jadi curiga sama kamu malam-malam gini ke sekolah. Kamu kan yang mengambil otak-otak itu semua. Kamu ngaku nggak? Saya yang ngambil otak-otak itu. Ya, otak-otak di lab itu. Otak apa ya Pak? Saya nggak ngerti apa-apa tuh. Yakin kamu nggak tahu apa-apa? Kamu itu jangan pura-pura ya sama saya. Saya nggak pura-pura kok Pak. Kamu tahu kan itu barang berharga. Kamu ngaku nggak atau pisau ini akan melayang kepada kamu? Iya, saya tahu ini berharga, tapi turunin dulu pisaunya. Otak itu ada di mana? Sebenarnya saya cuma mau ngebantu teman saya yang ada di kelas Z. Jangan bilang teman kamu itu Ares. Iya, si Ares. Oke, sekarang jelaskan kepada saya kenapa Ares ingin mencuri otak-otak itu Dia semua. mau nyelamatin teman-temannya. Jadi dia ngambil otak-otaknya dan mau dipasangin lagi ke teman-teman yang ada di kelas A itu. Jadi kamu membiarkan Ares untuk membawa pergi otak-otak itu semua? Iya, saya membiarkan Ares buat membawa otak-otak itu. Emang kenapa sih Pak? Astaga, kamu itu nggak boleh kasih otak-otak itu kepada dia. Kenapa saya nggak boleh kasih ke dia? Astaga, si Ares itu adalah mafia yang mengincar otak-otak itu sejak lama. Dan Bapak sengaja mengamankan otak itu biar nggak diambil sama Ares. Jadi Ares itu mafia yang ngincar otak-otak itu. Iya, Bapak baru tahu malam ini Dan juga. Bapak baru tahu sekarang. Iya, dan satu hal lagi, dia itu sudah lama menjadi buronan polisi. Aduh, kamu ini gimana Jadi sih? selama ini dia udah dicariin polisi ya. Iya, dan sekarang itu semua misinya itu berhasil. Gimana dong, otak-otaknya udah dibawa sama dia? Mungkin aja dia belum pergi dari sekolah ini kan. Kalau gitu kita cari saja ya dia. Ya udah, ayo kita cari dia. Jadi otak-otak itu sengaja diamanin Pak Guru karena Pak Guru udah tahu Ares bakalan ngincer otak-otak itu. Terus gimana dong? Gimana gue caranya cari Ares? Lo dari mana aja? Ikut gue sekarang juga. Ares? Ngapain gue ikut Lo gimana sih? Ya bantuin gue buat masangin otak-otak ini ke teman-teman gue dong. Lepasin, gue nggak mau. Loh, kenapa? Lo pasti dalang dari semua ini kan? Oh, jadi Pak Guru udah kasih tahu lo tentang hal itu. Jadi lo gak percaya sama gue? Oh enggak, gue lebih percaya sama Pak Guru daripada lo. Berani-beraninya ya lo kalau begitu lo ikut sama gue sekarang juga. Enggak, lepasin gue. Gak, ikut gue sekarang. Lo diam aja ya di situ, jangan kemana-mana, awas lo. Ngapain lo suruh gue ke tempat yang gelap kayak gini? Gue bakal ambil otak Lo lo. mau ambil otak gue? Ya, karena lo tahu siapa gue sebenarnya. Gue janji gue gak bakalan cerita ke siapa-siapa kalau lo adalah dalang dari semua ini. Tapi jangan ambil otak gue. Terserah lo mau ngomong apa, yang penting gue bakal ngambil otak lo. Apa? Astaga gawat, itu suara apa? Ada mobil polisi. Tapi kenapa polisi bisa tahu kita ada di sini? Cepat tangkap dia sekarang juga. Baik, Pak. Pak Guru. Ya, saya datang ke sini untuk menyelamatkan kamu. Kamu gak apa-apa kan? Makasih ya Pak Guru. Iya, sama-sama. Ma, aku pulang. Mama kaget dalangnya itu teman kamu. Iya mah, ternyata teman aku itu dalang dari semua ini. Dan ternyata Pak Guru itu emang sengaja
buat nyimpan otak-otak yang lain biar nggak diincar sama yang mafia itu. Jadi inget ya, mulai sekarang kamu nggak boleh percaya sama siapapun. Iya Ma, aku janji aku nggak bakalan percaya sama siapapun. Dan jangan kasih otak kamu itu ke siapapun ya. Iya, aku nggak bakalan kasih otak aku ke siapapun kok. Mama tenang aja. Oke sayang. Selamat pagi, Rere. Pagi juga Pak Guru. Makasih ya, berkat kamu si Ares itu telah tertangkap jadinya. Sama-sama Pak Guru. Saya emang nggak sepinter yang lain sih, makanya bisa ketipu sama si Ares itu. Siapa bilang kalau kamu itu nggak pintar? Kamu itu pintar sekali loh. Bapak bilang saya Ya, pintar. saya akuin kamu itu pintar. Makasih ya Pak. Oh iya, apakah kamu mau kalau bapak itu ngamanin otak kamu? Bapak mau amanin otak saya? Iya, jadi gimana? Kamu bersedia nggak bapak amanin otak kamu?